Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 PKN 3B, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Anggota dari kelompok 7 sendiri ada Gaisani Umumudhiyah, selanjutnya ada Iis Masito, Indira Sukma Garcia, Putri Sofiatul Maula, dan yang terakhir ada Rida Nurul Afiyah. Dasar dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi terdapat dua kata, yaitu kata wawasan dan kata Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata dasar wawas atau mawas yang mengandung arti pandangan atau memandang. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang berarti pulau dan antara yaitu jarak. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Hasnan Habib mengemukakan bahwa wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. Terdapat 5 dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu dasar atau landasan ideal wawasan Nusantara. Secara ideal, yang menjadi dasar atau landasan wawasan Nusantara ialah Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua, dasar atau landasan konstitusional wawasan Nusantara. Dasar atau landasan konstitusional konsepsi wawasan Nusantara ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, dasar atau landasan visional wawasan Nusantara. Adapun yang menjadi landasan visional wawasan Nusantara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, dasar atau landasan konsepsional wawasan Nusantara. Selanjutnya, yang menjadi landasan konsepsional wawasan Nusantara ialah ketahanan nasional. Dan yang terakhir, dasar atau landasan operasional wawasan Nusantara. Kemudian yang menjadi landasan atau dasar operasional wawasan Nusantara adalah GBHN. Urgensi wawasan Nusantara. Urgensi wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama, mengakhiri Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonnantie atau TZMKO Belanda tahun 1939. Yang kedua, menguatkan deklarasi Juanda kepada dunia internasional. Dan yang ketiga, pengakuan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tentang asas negara kepulauan Indonesia. Pada bagian B ada implementasi wawasan Nusantara dalam konteks Pancagatra. Yang pertama ada implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ideologi. Yang kedua ada implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Yang ketiga ada implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Yang keempat ada implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial. Dan yang kelima ada implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi konsepsi wawasan Nusantara dapat berfungsi sebagai pancaran falsafah Pancasila, sebagai landasan pembangunan, sebagai kesatuan politik, sebagai kesatuan ekonomi, sebagai kesatuan sosial budaya, dan sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Manfaat implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, dalam konteks pengakuan wilayah, konsep wilayah atau tanah air Nusantara secara keseluruhan telah diakui dan diterima dalam kesepakatan di forum-forum internasional. Yang kedua, pengakuan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif oleh masyarakat dunia sangat menghasilkan pertambahan luas wilayah dan dengan sendirinya menambah modal dan hak milik bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, dengan diakuinya wilayah kesatuan Indonesia oleh forum-forum internasional, maka Indonesia juga menjalin kerjasama dan memberi kelonggaran bagi hubungan saling menguntungkan di wilayah perairan. Otonomi atau desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan NKRI dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah tanah air.
Keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah sebagaimana hakikat wawasan Nusantara. Suatu negara yang berusaha untuk menciptakan keadilan bagi warga negaranya, maka warga negara tersebut akan mencintai tanah airnya. Sehingga setiap warga negara mempunyai kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI. Tantangan implementasi wawasan Nusantara diantaranya pemberdayaan masyarakat, era disrupsi teknologi 4.0, era baru kapitalisme global, dan juga kesadaran warga negara Indonesia.